got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Eliza Raini. Di sini saya akan mengisi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil materi sarana berpikir ilmiah. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, di sini ada biodata saya. Kalian bisa lihat sendiri. Nama saya Eliza Raini. Saya kelas RA3, semester 1, prodi PGSD, umur saya 18 tahun. Domisili saya tinggal di Baro, Serang, Banten. Oke, ini mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Afi Valentri MPD. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah latar belakang. Sarana berpikir ilmiah merujuk pada alat, teknik, atau pendekatan yang digunakan untuk berpikir secara rasional, objektif, dan sistematis dalam rangka memperoleh pengetahuan dan memahami fenomena di dunia nyata. Sarana berpikir ilmiah adalah alat atau cara yang digunakan untuk melakukan analisis, penyelidikan, dan pemecahan masalah secara sistematis dan logis, berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Jadi, sarana berpikir ilmiah ini adalah sebuah alat, sebuah cara untuk kita memperoleh pengetahuan dan memahami fenomena yang terjadi di dunia nyata. Nah, ada beberapa sarana berpikir ilmiah yang umum digunakan, antara lain, yang pertama ada observasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing mendengar kata observasi, yaitu mengamati fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar kita sebagai langkah pertama dalam memperoleh data atau informasi. Biasanya, observasi itu dilakukan dengan misalnya wawancara sama pengamatan. Wawancara kepada orang-orang yang lebih tahu data apa yang kita ingin cari, informasi apa yang kita ingin cari. Nah, biasanya kita melakukan wawancara dan juga pengamatan. Nah, yang kedua ini ada hipotesis. Teman-teman mungkin sebagian ada yang sudah sering mendengar kata-kata hipotesis, ada juga yang asing dengan kata-kata hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah niat mengajukan dugaan sementara atau prediksi yang akan diuji kebenarannya melalui eksperimen atau penelitian. Contohnya, teman-teman ketika melihat tumbuhan yang layu, pasti sudah mengambil prediksi atau mengambil dugaan sementara bahwa tumbuhan itu layu pasti karena tidak disiram. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, maka kita harus melakukan eksperimen atau pengamatan atau penelitian. Nah, yang selanjutnya ada eksperimen. Eksperimen ini melakukan percobaan untuk menguji hipotesis atau teori yang digunakan atau diajukan dengan kondisi yang terkendali. Nah, seperti yang tadi, ketika kita ingin membuktikan hipotesis atau dugaan sementara yang kita duga itu benar atau tidak, atau terbukti kebenarannya, kita akan melakukan eksperimen. Nah, si eksperimen ini, di situ kita akan meneliti apakah dugaan kita itu benar atau tidak. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada logika dan deduksi, yaitu menggunakan penalaran logis untuk menarik kesimpulan dari data dan informasi yang tersedia serta menghubungkannya dengan teori yang ada. Nah, data yang tersedia ini dari mana? Nah, data yang tersedia ini dari eksperimen dan analisis data yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kita menganalisis, mengeksperimen dulu, lakukan eksperimen dulu, lalu analisis data. Nah, yang selanjutnya menggunakan logika dan deduksi untuk menghubungkannya dengan teori yang ada. Nah, apakah itu benar ataukah tidak, ini sampai logika dan deduksi ini belum pasti. Kalau tumbuhan itu layu karena tidak disiram, belum pasti. Tuh. Yang selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Ini untuk memastikan bahwa apa yang kita duga, apa yang kita eksperimenkan, apa yang kita analisis tadi, apa yang kita logikakan tadi itu benar atau tidak. Kita sudah melakukan eksperimen, sudah menganalisis data, nah sudah melogikakan dan mendeduksikannya. Nah, sekarang selanjutnya itu memverifikasi dan memvalidasinya untuk memastikan kebenarannya serta memastikan bahwa penelitian tersebut dapat diulang dan memberikan hasil yang sama. Dan misalnya ketika kita memverifikasinya dan memvalidasinya, terbukti bahwa memang tumbuhan itu layu karena tidak disiram. Nah, membuktikan bahwa itu benar, maka harus dipastikan kembali apakah itu benar atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Kita mengeksperimen tumbuhan yang lain. Misalnya yang pertama kita eksperimen itu tumbuhan cabai misalnya terus kita sesudah itu kita mengeksperimen lagi tumbuhan lain, memastikan bahwa penelitian tersebut dapat diulang dan memberikan hasil yang sama. Seperti itu, kita mencari lagi tumbuhan yang lainnya. Jangan hanya mengeksperimen satu tumbuhan yang layu saja. Contoh ini.
Misalnya kan ditakutkan, ini tumbuhan yang pertama sudah terbukti bahwa dia itu layu karena tidak disiram. Bisa jadi tumbuhan yang selanjutnya layu karena tidak terkena matahari, ya kan? Gitu. Jadi harus dipastikan kebenarannya. Selanjutnya itu komunikasi, yaitu menyampaikan temuan kita atau hasil penelitian kita atau teori ilmiah yang kita eksperimen tadi, yang kita teliti tadi, kita sampaikan kepada komunitas ilmiah atau publik melalui publikasi, konferensi, atau presentasi. Jadi ketika sudah terbukti benar itu, dugaan yang kita duga itu benar, sudah terbukti, sudah terverifikasi, maka kita bisa mempublikasikannya, menyampaikannya kepada masyarakat luas, atau dipresentasikan. Yang selanjutnya itu ada refleksi dan kritik. Ketika kita menyampaikannya kepada masyarakat luas, sudah pasti ada refleksi dan kritik, ada kritikan seperti itu. Itu menilai kembali proses dan hasil pemikiran ilmiah secara kritis. Jadi bukan hanya orang lain yang mengkritik dan merefleksi apa yang kita temukan, apa penemuan kita, tapi kitanya juga harus introspeksi atau menilai kembali apa yang kita temukan itu. Menilai kembali proses dan hasil pemikiran ilmiah secara kritis, serta siap menerima kritik dan saran untuk memperbaiki pemikiran atau pendekatan yang digunakan. Jadi, kita harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain ketika kita sudah mempublikasikan penemuan kita harus siap dengan kritik dan saran dari mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dari sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara sistematis dan objektif. Jadi, lebih gampang untuk memecahkan masalah dan lebih objektif. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi. Lebih gampang mencari solusi dan pikiran kita lebih terbuka. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan analitis dalam menganalisis data dan fakta. Kita jadi lebih berpikir kritis dan lebih ingin mencari fakta yang ada. Yang keempat, menjaga objektivitas dengan keputusan yang berbasis bukti. Jadi keputusannya selalu disertai dengan bukti. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan dengan cara yang logis. Yang keenam, meningkatkan keterampilan komunikasi dalam menyampaikan penemuan. Nah, yang terakhir, memperkuat kemampuan kritis terhadap informasi yang diterima. Jadi, setiap informasi yang kita terima itu tidak langsung kita simpulkan bahwa itu benar. Nah, sampai kepada tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, berpikir ilmiah melibatkan penggunaan metode yang sistematis, objektif, dan berbasis bukti untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pengetahuan. Sarana seperti observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan verifikasi memungkinkan kita untuk mencapai kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan dan telah memerhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.